Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup, Alkitab katakan sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Maka kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini harus tetap kuat memegang firman Tuhan, harus tetap terus bersandar kepada Tuhan. Karena itu hari ini secara khusus saya mengajak kembali setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mulai tertanam dalam firman, kita mulai ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita semakin hari semakin dibersihkan dan semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan karena kami percaya hari-hari hidup kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu diarahkan, kami butuh Tuhan untuk menuntun dan membimbing setiap kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu sampaikan sesuatu atas setiap kami umat-Mu, dimanapun umat Tuhan berada mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program ini. Tuhan jamah setiap kami, beri kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena kami percaya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan ada begitu banyak badai kehidupan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang sekalipun kita udah setia, sekalipun kita udah berdoa, sekalipun kita udah rajin beribadah, tetap pergumulan itu masih ada dalam kehidupan kita. Namun ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini memberikan kita kekuatan dan membawa kita masuk dalam pengharapan untuk tetap memegang janji Tuhan, pengharapan untuk tetap terus mengikut Tuhan sekalipun sampai hari ini kita belum melihat doa-doa kita dijawab, sekalipun sampai hari ini kita belum melihat masalah kita, pergumulan kita selesai, sekalipun sampai hari ini badai kita masih ada. Yaitu tercatat dalam Kejadian pasal 8 ayat yang pertama. Saudara perhatikan. Kejadian pasal 8 ayat pertama, Alkitab katakan begini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara dikasih dalam Tuhan, tentu Nuh menanti-nantikan Tuhan. Kapan saya bisa keluar dari bahtera ini? Alkitab mencatat 600 tahun usia Nuh pada saat Nuh memasuki bahtera. Dan pada saat usia Nuh 601 tahun, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat air telah surut di muka bumi. Saudara lihat, Nuh menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nuh menanti-nantikan kapan saya bisa keluar dari bahtera ini. Karena Nuh terapung-apung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini juga yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan hari-hari ini berdoa buat pergumulan kita. Hari-hari ini sedang menangis, hari-hari sedang bersedih, hari-hari sedang berseru sama Tuhan, memohon campur tangan Tuhan buat setiap masalah dan tekanan hidup kita. Tapi ada satu kabar sukacita yang hari ini Alkitab ajarkan buat setiap kita. Allah mengingat Nuh, Allah yang sama mengingat saudara dan saya dalam pergumulan kita, dalam badai kehidupan kita, dalam tekanan yang menghimpit hidup kita. Allah mengingat saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Dimanapun saudara berada, sama-sama bilang sama saya, Allah mengingat hidup saya. Selama engkau bergantung penuh kepada Tuhan, apapun badai yang kau hadapi, itu Tuhan tetap mengingat kita. Tuhan tetap mengingat kita. Itu yang sama terjadi dalam kehidupan mama dari Samuel. Iya kan, Hana, saudaraku. Dalam 1 Samuel 1 ayat 19 firman Tuhan katakan begini. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya.
Hana ketika dibuli oleh Penina, diledek oleh Penina, setiap kali dia diperhadapkan dengan keadaan yang menekan hidupnya, Hana cuma datang sujud di hadapan Tuhan. Hana cuma menangis di hadapan Tuhan. Hana cuma berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat Hana diingat oleh Tuhan. Hana diperhitungkan oleh Tuhan. Baik Nuh maupun Hana adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat mereka diingat Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan. Betul, hari-hari ini kita masih tetap diperhadapkan dengan badai. It's okay. Hari-hari ini engkau mungkin sedang mengalami pengkhianatan. Engkau sedang mengalami orang-orang yang mengecewakan, mengkhianatimu. Orang hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan tantangan badai kehidupan. Tetapi tetap bergantung sama Tuhan, tetap berseru sama Tuhan. Engkau akan diingat Tuhan. Ada satu pribadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang mencoba untuk meminta pertolongan kepada manusia, yaitu Yusuf, saudaraku. Yusuf ketika dalam penjara berusaha untuk memakai pertolongan juru minum, yang juga pada saat itu dipenjara dengan penjara yang sama. Lalu ada pesan dari Yusuf, ingatlah akan aku di sini. Tetapi apa yang Alkitab katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Yusuf dilupakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf dilupakan. Itu sebabnya orang-orang yang mengandalkan manusia, engkau akan dilupakan. Orang-orang yang menaruh harapan kepada manusia, engkau tidak akan pernah diingat. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Allah dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 55 ayat 23 bagian B, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Bahkan Mazmur 112 ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Siapapun kita, selama engkau mengikut Tuhan, selama engkau setia mencari Tuhan, betul, engkau masih diperhadapkan dengan tantangan, badai hidup, masalah, pergumulan, tangisan. Tetapi tetaplah bergantung sama Tuhan, tetaplah terus mengandalkan Tuhan. Ada waktunya engkau akan diingat oleh Tuhan. Ada waktunya Tuhan memperhitungkan apa yang kau lakukan. Ada waktunya di mana Tuhan akan membukakan jalan. Karena Tuhan sudah mengingat setiap tangisanmu. Tuhan sudah mengingat setiap doa-doamu. Tuhan sudah mengingat perjuanganmu ketika engkau tertekan. Ada badai, ada pergumulan, kau tetap setia mengiringnya. Tuhan akan mengingat kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya Allah. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkaulah Allah Immanuel. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami simpan dalam hati kami. Kami tahu kami adalah orang-orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa kami dinyatakan oleh Tuhan. Sekalipun sampai hari ini banyak pintu-pintu masih tertutup, belum kami lihat jawaban doa, belum kami lihat pintu dibukakan. Tapi satu hal yang kami pegang, kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan, kami mau tetap terus berharap, kami mau tetap terus setia. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan mengingat kami di waktu Tuhan yang tepat. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kami umat-Mu. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang tawar hati. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari hampir-hampir meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan belum buka jalan dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan berikan kekuatan. Tuhan ingatkan bahwa Engkau Allah yang mengingat setiap apa yang kami lakukan dalam kami mengiring Tuhan. Sebab selalu ada upah dalam orang yang berjerih payah datang mencari Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.